Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wina Marmakusuma, NPM 2018-015-00076. Saya mahasiswi jurusan bimbingan dan konseling semester 6 kelas YA. Izinkan saya di sini untuk mempraktekkan penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan realitas. Untuk lebih lanjutnya, mari disimak videonya. Silahkan menonton. Selamat siang Kak. Selamat siang. Aku mau cerita. Aku kan, kalau nggak salah kakak kuliahnya kan bimbingan konseling, Ya. Ada yang mau aku ceritain dan mungkin aja kakak bisa mencari masalahnya atau bantu cari solusinya lah. Oh, boleh. Ya, silakan dulu. Silakan. Sebelumnya boleh saya tahu siapa nama adik? Namanya Nia. Oke. Nia sekarang kesibukannya apa? Kuliah atau bagaimana? Saya kerja sama kuliah. Kuliah sambil kerja. Begitu, kuliah sambil kerja. Terus kalau boleh kakak tahu, sebelumnya Nia ini sudah pernah melakukan kegiatan konseling dengan konselor atau dengan yang lainnya? Sebelumnya kalau di sekolah dulu waktu sekolah ya, waktu sekolah pernah waktu SMK kelas 1-an kelas 10 pernah, tapi enggak ke guru BK-nya langsung. Jadi awalnya ke wali kelas, habis itu wali kelas ngomong ke guru BK-nya, baru dikasih masalahnya. Begitu. Nah, kalau misalnya saya panggil Nia aja ya. Nah, kalau misalnya Nia sudah pernah melakukan konseling, nggak apa-apa saya kasih tahu aja apa sih itu konseling. Apa-apa. Oke. Konseling itu seperti Nia datang ke saya, kan Nia ini punya masalah, Nia minta teman untuk bicara, sama-sama mencari solusinya tentang pemecahan masalah yang Nia sekarang sedang hadapi. Nah, kalau boleh nanti dalam proses konseling ini kita biasa kayak ngobrol-ngobrol biasa, Nia cerita, nanti saya coba mencari akar dari masalahnya seperti apa. Tapi nanti pemecahan masalah tetap ada di Nia sendiri ya. Jadi di sini saya selaku konselornya ini hanya membantu mengarahkan bagaimana masalahnya Nia, sebenarnya apa sih menjadi masalahnya Nia, kayak gitu. Ya, kalau misalnya Nia insya Allah rahasianya nanti bisa terjamin ya. Nah, sekarang apa sih yang jadi masalah dalam kehidupannya Nia yang sekarang Nia lagi hadapi itu seperti apa? Yang akhir-akhir ini dirasain aja ya, misalnya tuh kayak kan saya nih kerja di sekolahan gitu kan. Akhir-akhir ini tuh saya kayak bosen gitu sama rutinitas saya, kayak bosen yang namanya harus bangun pagi lagi, pergi ke sekolah lagi, ngerjain ini lagi gitu. Nah, awalnya tuh saya bisa ngatasin kebosanan saya itu kan, kayak misalnya saya nonton YouTube lah, misalkan saya kan agak suka sama Koreaan gitu kan, nonton musik video lah atau variety show-nya gitu dari Korea itu saya bisa ketawa, maksudnya saya bisa semangat lagi gitu kan buat ngejalanin rutinitas saya gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh nonton jadi nggak bikin semangat lagi, terus kayak ya biasa aja gitu nonton, kayak apaan sih kok nggak bikin gairah banget sih nonton kayak beginian gitu ya, gitu sih masalahnya. Maksudnya
sampai saya tuh kadang setiap malam tidur sampai malas buat tidur gitu, karena tahu besok bakal gini lagi, yang bakal dilakukan gini lagi gitu. Jadi sampai tidur aja males gitu loh. Makanya saya tuh kayak nanya gitu sama diri saya sendiri, saya ini kenapa gitu, apa yang saya butuhkan gitu loh. Cerita ke temen juga udah, tapi ya mereka cuma bisa dengerin doang kan, maksudnya nggak bisa ngerasain apa yang saya rasain juga gitu. Ya sama kayak mereka ada masalah, ya saya cuma bisa nyemangatin atau dengerin cerita mereka juga gitu. Ya makanya saya nanya ke kakak, ini sebenarnya saya ini kenapa gitu loh, buat ngebangkitin semangat saya lagi tuh gimana gitu. Maaf sebelumnya tadi kan Kak Nia bilang rutinitas Kak Nia bangun pagi. Kak Nia kalau di sekolah kebetulan Kak Nia sebagai apa? TU. Sebagai TU. Nah, terus untuk mengatasi masalah kebosanannya, Kak Nia tadi bilang Kak Nia nonton variety show dari K-pop ya, senang K-pop, dengar videonya gitu kan, bisa membangkitkan semangat lagi. Terus mungkin akhir-akhir ini ceritanya K-pop udah nggak bisa membangkitkan semangat Kak Nia lagi ya. Jadi ngebosenin juga ternyata gitu. Kalau boleh Kak Wina kasih ke Kak Nia, Kak Nia ya, Nia ya. Ini mungkin Kak Nia sekarang berada di posisi KST. Posisi KST itu posisi yang mungkin Kak Nia merasa tidak nyaman dengan kehidupan Kak Nia, rutinitas yang Kak Nia hadapin, dari bangun pagi besok harus kerja lagi, terus begini itu seperti itu aja. Nah sebelumnya kalau saya boleh tahu, hobi Kak Nia selain K-pop tuh apa lagi ya? Makan. Makan. Sebenarnya dulu tuh suka banget sama baca buku tentang misteri gitu kan. Ya. Cuma akhir-akhir ini karena maksudnya ya zaman udah berkembang, terus saya punya smartphone, jadi kayak kurang gitu baca bukunya. Jadi lebih ke saling main HP gitu doang. Nah, Makan, baca, menulis juga sebenarnya suka. Dulu tuh saya suka buat cerpen, suka buat setengah novel juga ada, cuma belum selesai karena start writing itu mood ya. iya, moodnya nggak ada, feelnya nggak ada buat ngerjain. Nah tadi Kak Nia bilang Kak Nia suka baca, Kak Nia suka nulis itu ya kan. Terus Kak Nia juga suka apalagi tadi membaca, menulis, terus makan. Sebenarnya kalau makan bukan ini ya. Bukan. Mungkin kalau makan makanan yang Kak Nia suka mungkin ya itu menjadi hobi gitu kan. Nah, terus cara-cara apa lagi yang Kak Nia sudah tempuh ketika Kak Nia berada di posisi tidak nyaman yang sekarang? Ngajak main temen misalnya, ngajakin temen atau enggak ngajak ngobrol saudara di rumah gitu. Tapi saya juga ngerasa nggak nyaman juga gitu di rumah, maksudnya ada hal yang ngebuat saya tuh malas juga buat pulang ke rumah gitu loh. Apa yang boleh diceritakan apa yang membuat Kak Nia merasa tidak nyaman berada di rumah? Ya kayak misalnya kan pengen ya yang namanya capek pulang kerja tuh sampai rumah disambut dengan senyuman gitu kan ya, maksudnya sama orang rumah gitu disenyumin, atau enggak ditanya Nia no makan gitu kan, atau enggak Nia baru pulang gitu ya, seenggaknya pertanyaan-pertanyaan kecil lah gitu kan, enggak yang datang lihat terus boro-boro disapa gitu kan, dibikin aja enggak gitu ya gitu sih. Makanya saya lebih milih diem gitu, apalagi kalau misalnya orang rumah udah diem ya saya lebih milih buat diem juga gitu, karena saya males yang namanya buat basa-basi itu ya bukan tipe saya banget buat basa-basi gitu. Nah sebelumnya sudah pernah mencoba untuk komunikasi dengan orang rumah? Udah pernah coba, cuma ya mungkin karena jarang komunikasi jadi ya komunikasinya sebatasnya aja,
cuma bertanya terus saya jawab, bertanya jawab, udah gitu doang, nggak yang basa-basi bercanda gitu. Bentuk komunikasinya seperti apa biasanya sama orang rumah ketika Kak Nia pulang ke rumah, sampai di rumah tuh seperti apa? Ya langsung disuruh mandi. Langsung disuruh mandi. Kira-kira pulang jam berapa sih Kak Nia kalau dari sekolah ke rumah? jam jam 3-an. Oh, sekitar jam 3-an pulang sampai rumah. Terus langsung disuruh mandi ya. Udah sore ya sebenarnya ya. Iya sih, dasarnya cuma ya kan butuh istirahat dulu lah. Gitu. Iya. Bentuk komunikasinya tadi seperti apa sih contohnya Kak Nia Komunikasi ke yang orang rumah? yang biasanya dilakukan. Iya. Gitu. Seperti apa? Paling ya pertanyaan-pertanyaan kecil sih, maksudnya yang nggak penting juga, kayak misalnya orang rumah nanya, lihat ini ga, lihat barang ini ga gitu. Nah terus ya saya cuma jawab enggak, nggak ngeliat, emang kemarin taruh di mana gitu. Cuma itu doang sih. Tidak ada obrolan yang Khusus sih enggak. Oh iya. Tadi ngebahas kerjaan tuh enggak. Oh gitu. Oh ya, mohon maaf sebelumnya Kak Nia di rumah tinggal bersama siapa aja ya? Aku sama kakak saya, terus uak saya sama 2 suami kakak saya. Oh gitu, berarti bukan tinggal dengan orang tua ya? Enggak, beda rumah. Oh, beda rumah. Jadi Kak Nia itu tinggal itu setiap hari atau memang Enggak, setiap hari kerja Senin sampai Jumat saya tinggal di rumah kakak saya itu. Terus kalau Sabtu Minggu saya di rumah orang tua saya. gitu? Jadi selama Kak Nia bekerja, Kak Nia itu tinggal bersama paman atau bibi ya? Selain Iya. paman atau bibi Kak Nia, jadi di hari libur Kak Nia berada sama orang tua ya, di rumah ya. Lebih nyaman mana? Ya lebih nyaman sama orang tua, lebih tepatnya gitu. Ya, kenapa bisa lebih nyaman dengan orang tua? Ya karena ya gimana ya, maksudnya kalau sama orang tua kan maksudnya bukannya lebih dibebasin sih, kayak misalnya lebih diperhatiin gitulah gitu. Kalau misalnya di sini ya di rumah kakak saya sih diperhatiin, maksudnya masak ya dimasakin, nyuci dicuciin gitu kan. Cuma ya saya masih ngerasa nggak nyaman aja gitu. Apa karena saya tinggal di rumah kakak saya gitu, atau karena hal lain. Sebelumnya Kak Nia ini kalau di rumah paman atau bibi Kak Nia ini lebih dekat dengan siapa? Ya sama kakak saya sih. Sama kakak. Biasanya obrolan apa yang bisa diobrolin sama kakak bisa membuat Kak Nia merasa nyaman? Kan saya nih sama kakak saya kan satu tempat kerjaan kan, satu sekolah gitu kan, kami kerja di sekolah. Nah kalau saya ini guru, nah saya kan TU. Ya obrolan serunya tuh kayak misalnya dia nyeritain tentang murid-muridnya dia gitu. Ya saya yang dengar ceritanya pun kayak tertarik gitu, kayak misalnya ya ikut ketawa juga gitu kan, karena ceritanya lucu-lucu gitu. Kak Nia sudah cerita banyak, Kak Nia merasa berasa di posisi tidak nyaman. Kak Nia dengan rutinitas Kak Nia harus berangkat pagi, bangun pagi, berangkat pagi, seperti itu aja yang Kak Nia hadapin terus ya. Terus sampai Kak Nia mencari penyemangat dengan menonton video Korea, K-pop gitu, sampai akhirnya Kak Nia merasa wah udah bosan nih gitu, udah nggak ada semangat lagi, nggak ada feel lagi gitu kan. Nah terus sebenarnya Kak Nia juga udah punya hobi-hobi yang sebenarnya bagus, membaca, menulis gitu, mungkin karena mood. Nah terus ternyata Kak Nia tinggal bersama paman dan bibinya Kak Nia ya. Nah itu yang membuat Kak Nia terkadang merasa kurang nyaman ya. Iya. Seandainya di hadapan Kak Nia nih ada paman atau bibi Kak Nia, apa sih yang Kak Nia mau ungkapin? Boleh diungkapkan? Ya boleh. Oke. Bentuk komunikasinya seperti apa kalau misalnya Kak Nia
dihadapkan dengan paman atau bibi Kak Nia. Oke, di sini saya punya, anggap aja di sini ada paman atau bibinya Kak Nia. Apa sih yang Kak Nia mau ungkapin sama paman bibinya Kak Nia biar supaya komunikasi ini bisa berjalan dengan baik, bisa membuat Kak Nia bisa merasa lebih nyaman lagi di rumah, karena Kak Nia ini kan lebih banyak waktunya di rumah paman sama bibi Kak Nia kan, bukan di rumah orang tua kan gitu. Ya, sekarang Kak Nia boleh ungkapkan apa yang mau Kak Nia ungkapkan ketika lebih sering intens sama siapa di rumah paman atau bibi, paman atau bibinya? Lebih intens mana? Maksudnya lebih sering bertemu dengan paman atau bibinya? Bibinya. Oke, lebih sering bertemu dengan bibinya ya. Iya. Oke, anggap di sini ada bibinya Kak Nia. Apa yang Kak Nia mau ungkapin? Kak Nia ungkapkan. Sebenarnya sih yang mau diungkapin kayak bukan hal yang menurut dia mungkin nggak terlalu penting, tapi yang menurut saya tuh ya dia harus ngelakuin hal itu gitu loh. Kayak misalnya nggak usah pakai ngeluh suatu hal yang di mata kita tuh udah cukup buat keluarga kita gitu loh. Kalau ngebandingin apa yang udah kita kasih terus dibandingkan dengan yang lain yang lebih tinggi dari apa yang kita kasih, ya susah. Kalau ngebandingin terus susah gitu loh. Dan kalau misalnya di rumah selalu yang namanya makan dipisahin, ini untuk ini untuk ini, kan jadi kayak apa ya, kayak individu doang gitu loh. Kayak kebersamaannya kurang gitu. Udah aja dibuat satu meja makan, ini makan bareng-bareng gitu kan. Oke. Nggak usah pakai yang dipisahin, ini buat inilah, ini buat inilah gitu. Terus kan saya tahu ya, maksudnya di rumah tuh bibi saya ini kan masak, cuci gitu kan, beres-beres rumah gitu. Ya emang pekerjaan rumah yang nggak ada habisnya kan. Kalau udah habis ngepel, ya otomatis nanti ada debu, kotor lagi, nyapu lagi ya kan. Habis masak, nasi habis, masak nasi lagi gitu kan. Ya tahu kerjaan kayak gitu pasti capek. Cuma ya kalau misalnya ngeluh dengan cara ngediemin kita saat kita pulang kerja, ya kita yang capek dari sekolah pun kerja ya juga ikut kesel dong. Maksudnya didiemin kayak gitu ya nggak enak ya kan. Ya dia ngediemin balik ya saya ngediemin balik gitu kan. Ya maunya tuh kayak ya kita sama-sama capek, tapi ya kalau misalnya saling diem-dieman apa capeknya bisa hilang? Ya enggak kan. Ya cobalah dengan yang kayak ngajak ngobrol, dengan hal yang seru kan bisa kayak gitu, pasti kan capeknya hilang. Oke. Nah, itu di rumah Kak Nia itu paman dan bibi bener ya? Paman dan bibi itu suami istri? Enggak, adik kakak. Oh, adik kakak. Pamannya ini sudah berkeluarga? Belum. Dan bibi ini Sudah, tapi suaminya udah meninggal. sudah lama tau? Sudah lama, setahun yang lalu. Oh gitu. Oke. Sekarang gini, Kak Nia, coba Kak Nia ungkapin yang tadi Kak Nia udah ungkapin. Tapi anggaplah di sini posisinya tuh ada bibinya Kak Nia. Kak Nia pengen bicarakan dengan bibinya Kak Nia seperti apa? Misalnya, Bi, aku pengennya seperti ini. Manggilnya apa? Ibu. Oh, manggil ibu. Ibu, aku pengennya seperti ini. Bu, sebelumnya sudah pernah berkomunikasi? Ya pernah lah, masa Maksudnya berkomunikasi yang bilang, Bu, aku merasa tidak nyaman dengan... Enggak. Nah, coba sekarang Kak Nia kan saya rasa Kak Nia sudah dewasa ya gitu kan, bisa mengolah pembicaraan bagaimana dengan orang tua berbicara, bagaimana mengungkapkan perasaannya Kak Nia tapi tanpa menyakiti orang tua ini. Bibinya Kak Nia, coba Kak Nia ungkapin apa yang mau Kak Nia ungkapin sama bibinya. Apa ya? Yang sama kayak tadi sih. Coba anggap di sini ada bibinya Kak Nia. Kayak ibu tuh
misalkan Nia tuh mau yang kalau Nia pulang ibu kayak nyambutnya tuh senyum gitu, maksudnya nggak yang cemberut apa mukanya nggak senyum-senyum aja lah gitu. Maksudnya kan ya Nia tahu ibu capek apa habis ngepel nyapu, maksudnya nyuci piring lah atau nyuci baju gitu, gosok. Cuma kan Nia juga di sekolah ya kerja juga, nggak yang duduk-duduk doang gitu. Kalau misalnya nyampe rumah terus ibu ngediemin kayak gitu ya Nia ngerasa kesel juga, maksudnya kayak kenapa ngediemin gitu. Dan Nia juga ngediemin balik bukan berarti Nia bodoh amat gitu kan, tapi ya Nia males juga, udah males buat yang namanya apa sih ngahun buat yang apa sih ngayomin buat nggak kayak gitu loh. Ya seenggaknya setiap pulang dari kerja ya senyumlah sama Nia, ya seenggaknya senyum dong juga nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya ya senyum tanpa harus dikasih apapun kan, nggak senyum kan nggak mahal, tinggal senyum doang gitu loh. Dan kalau misalnya ada masalah kecil pun ya nggak usah dibesar-besarin, kan bisa diselesain bareng-bareng, nggak usah yang nyari, nggak usah yang ngebandingin hal kecil itu ke hal yang lebih besar gitu. Jadi ya kan semua masalah bisa diselesaikan. Itu ya komunikasinya yang Kak Nia mau ungkapin sama bibinya Kak Nia. Oke, bibinya Kak Nia di rumah masak, cuci, ya kan. Nah, terus kondisinya juga beliau juga baru saja ditinggal oleh suaminya ya, betul ya? Oke. Nah, sebelumnya pernah nggak orang-orang rumah selain Kak Nia yang berinisiatif untuk Bu aku bantu ya, seperti itu? Pernah, tapi selalu kayak yang beliau tuh kayak nggak ngizinin gitu, maksudnya udah nggak usah nanti ibu aja gitu kan. Ya paling saya ngebantuinnya hal-hal kecilnya nggak usah pakai nanya gitu. Kayak misalnya nyapu ya saya langsung nyapu, ya beresin piring yang setelah dicuci gitu kan. Ya paling hal-hal yang kayak gitu. Kalau misalnya saya Sabtu Minggu ada libur, maksudnya ada nginep di rumah kakak saya itu, saya pernah ngepel juga kan pagi-pagi gitu saat dia lagi pergi ke pasar gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu yang bisa saya lakuin. Kalau untuk nyuci sebenarnya saya mau nyuci sendiri, cuma saya nggak ngerti cara pakai mesin cuci gimana. Oke. Nah, dari situ kan Kak Nia sebenarnya sudah tahu apa yang membuat Kak Nia merasa berada di posisi KST sekarang Kak Nia. Iya. Oke. Bukan masalah K-popnya ya ternyata ya. Jadi yang lebih kalau misalnya K-pop menjadi masalah untuk Kak Nia, tapi yang lebih mengganggu yaitu di rumah, suasana rumah. Nah, komunikasinya, iya kan, komunikasi antara Kania sama bibinya Kania terjadi mungkin ada sedikit miscommunication. Karena apa? Mungkin ya posisinya beliau ini orang tua. Iya. Ya, pola pikirnya orang tua dengan kita yang masih muda, yang masih energik, kita pikirnya simpel seperti ini. Oke, bisa kerjakan sendiri, saya bisa mengerjakan sendiri. Tapi ada beberapa mungkin orang tua yang menganggap sudah sebesar-besarnya anak itu tetap anaknya dia, tetap anak kecil buat dia. Iya. Ya, Kak Nia bisa komunikasikan sama tadi bibinya. Kak Nia bilang Kak Nia tanpa disuruh Kak Nia udah pel melakukan seperti itu. Itu sebenarnya sudah satu hal yang menurut saya gitu ya, bagus gitu. Kak Nia sudah bisa membantu dengan tanpa harus bertanya dan disuruh gitu ya. Dan sebenarnya intinya tuh tinggal Kak Nia mengkomunikasikannya aja sama bibinya Kak Nia itu.
Kak Nia mau apa, Kak Nia bisa ngomong ke bibinya seperti tadi, bisa diungkapkan sama bibinya. Karena mungkin bibinya pikir oh fine, Kak Nia tidak apa-apa, Kak Nia berada di maksudnya dengan pola kehidupan yang seperti itu, Kak Nia merasa biasa-biasa, baik-baik aja. Padahal sebenarnya I'm very bored gitu ya. Saya merasa bosan gitu kan. Saya merasa bosan, saya merasa jenuh seperti ini gitu. Saya lebih nyaman berada di rumah. Bisa Kak Nia ungkapkan sama bibinya tadi. Kak Nia bilang, Ibu bisa nggak tanya aku kalau aku pulang kerja? Kak, Ibu bisa nggak kalau misalnya Ibu bisa, Ibu ya ya, Ibu bisa senyum nggak kalau misalnya aku pulang? Atau mungkin ketika Kak Nia pulang dan bibinya nggak senyum, Kak Nia juga bisa tanya balik, misalnya ada apa sih, kenapa sih? Gitu. Ada apa hari ini? Kenapa yang buat bibi merasa atau ibu merasa tidak nyaman? Ada apa? Kalau ibu merasa lelah, udah baiklah kami yang akan melakukannya seperti itu. Nah, kalau untuk bertanya yang kayak gitu tuh kadang tuh saya ngerasa kayak nggak nyaman gitu buat nanya kayak gitu. Maksudnya saya juga nggak ngerti kenapa ya, saya tuh kalau ngobrol sama ibu saya itu nggak natap mukanya gitu. Maksudnya kalau dia ngajak ngobrol pun ya dianya menghadap mana, ya sayanya menghadap mana gitu. Dan kalau untuk bertanya kayak gitu, sayanya juga jadi kayak nggak nyaman untuk bertanya kayak gitu, nggak tahu kenapa. karena mungkin gini ya, Kak Nia pikir dia itu orang tua, itu bibinya. Ini something, ada sesuatu yang membuat Kak Nia merasa segan, merasa canggung, merasa segan karena beliau tuh jatuhnya adik atau kakaknya? Kakaknya mama. Kakaknya ibunya Kak Nia ya. Oke. Itu kakaknya ibunya Kak Nia gitu kan. Kalau misalnya Kak Nia salah ngomong, takutnya berimbas dengan ibunya Kak Nia atau bagaimana, ya kan? Seperti itu kan gitu. Tapi ketika Kak Nia merasa segan, ketika Kak Nia merasa oh sudahlah gitu kan, nggak usah diomongin gitu. Tapi Kak Nia belum pernah mencoba. Ya, belum pernah mencoba kan, belum pernah mencoba, belum tentu juga untuk tidak berhasil. Sebenarnya pernah kayak nanyanya sih nggak spesifik, cuma kenapa sih Bu gitu doang kan. Terus ya dia jawabnya cuma ya gitu, hal-hal kecil sebenarnya, terus sama dia tuh dibuat besar gitu. Gesture dengan tata bahasa. Ya, gestur dengan tata bahasa. Oke, kita pulang kerja merasa lelah, merasa capek gitu. Tapi ketika kita bertanya dengan orang yang ya Kak Nia tahu lah, dengan orang yang lebih tua, bahasanya harus seperti apa. Mungkin Ibu kenapa? Apa sih Bu? Gitu. Ada apa hari ini? Nah, mungkin dengan nada-nada yang agak-agak apa ya? Pelan, ada lembut gitu kan. Mungkin ibunya bisa cerita, bibinya itu bisa cerita ke kakaknya, begini seperti ini loh gitu. Nah, menurut kaknya bagaimana jadinya? Mau dicoba komunikasi dulu dengan bibinya? Ya bakal dicoba pasti, tapi yang di waktu yang tepat juga. Ya betul. Jadi Kak Nia mau coba komunikasi, tapi itu tadi Kak Nia bilang bahasanya harus yang lembut. Kita tahu kita capek dalam posisi yang lelah. Saya juga seperti itu. Saya berada di posisi yang lelah ketika kita pulang, kita sudah membawa beban pekerjaan yang banyak. Menyelesaikan itu butuh tenaga dan pikiran yang harus kita keluarkan, ya kan? Tapi ketika kita sampai di rumah, kita tinggalkan dulu semua itu. Ya. Pekerjaan itu biar berada di tempat pekerjaan, apa yang ada di rumah inilah kita lanjut. Kita kesampingkan dulu pekerjaan kita, segala macam kita kesampingkan dulu. Ketika kita berhadapan dengan orang tua, bagaimana? Saya rasa Kak Nia juga jauh lebih tahu bagaimana kita harus bersikap dengan orang tua ya. Jadi Kak Nia bisa mencoba untuk komunikasi dulu dengan orang rumah. Apa sih bisa diungkapkan, apa sih yang membuat saya merasa tidak nyaman di rumah?
terus dengan bertanya tadi Bibi bagaimana kabarnya. Kalaupun kita tidak ditanya, boleh kita dulu yang bertanya sampai terjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang buat kita seru. Apa hal-hal sebenarnya hal-hal kecil seperti ada yang di sekitar kita tuh bisa kita jadikan obrolan yang menarik kalau Kania memang mau memulai untuk berkomunikasi. Nah ya, untuk kayak misalnya hal-hal kecil di sekitar buat dijadiin obrolan itu pernah nyoba kayak gitu, cuma ya seleranya orang tua sama remaja beda. Iya. Hal yang membuat kita lucu ya enggak, di mata dia ya enggak lah gitu. Tapi kan ada juga yang bisa mengklopkan, Iya. meskipun tidak ya kita tidak apa-apa berusaha untuk sementara untuk bisa masuk ke dalam pola pikirannya si orang tua, ya kan, si bibinya ini, sementara membuat dia merasa fine dulu, membuat dia merasa nyaman dulu, baru kita ajak ngobrol. Oke Kak Nia, kira-kira dari proses konseling yang sudah berjalan tadi, kira-kira apa sih yang Kak Nia sudah dapat? Yang saya sudah dapat itu ya sebenarnya bukan apapun sih, dari masalah yang tadi saya ceritain itu ya, saya kuncinya tuh saya harus buka komunikasi di rumah gitu kan, terutama sama baby saya itu yang saya jarang komunikasi itu. Terus lebih banyak interaksi juga sama baby saya itu, ya intinya sih di keluarga pembicaranya. Oke, jadi Kak Nia sudah tahu ya apa yang menjadikan diri Kak Nia berada di posisi KST yang sekarang, posisi ketidaknyamanan Kak Nia sekarang kan. Nah, kira-kira Kak Nia kapan mau melakukan komunikasi dengan bibinya Kak Nia? Waktunya sih nggak tahu kapan, tapi ya insya Allah dicoba bulan-bulan Desember ini, nanti 2 mingguan lagi lah. Oh gitu. Oke. Nunggu waktu yang tepat juga. Oke, betul, nunggu waktu yang tepat, situasi dan kondisi yang tepat ya, untuk bisa bicara ya. Tapi Kak Nia ada rencana akan bicara sama bibinya, memulai pembicaraan itu sekitar 2 minggu ke depan ya. Iya. Oke, kalau begitu kita buat perjanjian ya. Perjanjian, surat perjanjian kapan Kak Nia mau melaksanakan komunikasi, membuka komunikasi tadi dengan bibinya. Nanti Kak Nia tuangkan dalam tulisan, itu nanti menjadi surat perjanjian untuk kita. Nanti 2 minggu yang akan datang setelah Kak Nia melakukan membuka komunikasi dengan itu, Kak Nia boleh cerita lagi bagaimana reaksinya, apakah sudah lebih baik dari sebelumnya. Ya saya berharap akan jauh lebih baik dari posisi yang KST yang sekarang Kak Nia alami sekarang ya. Ya. Oke, saya ambil kertas sebentar. Saya nulis perjanjian. Ya, boleh ditulis 2 ya. Nanti 1 untuk saya, terus 1 untuk Kak Nia ya. Iya. Satu lagi, jadi saya tanda tangani. Oke, terima kasih Kak Nia sudah menuliskan perjanjian. Ini namanya surat perjanjian. Iya. Kak Nia bisa pegang 1, saya 1 untuk mengingatkan Kak Nia kapan Kak Nia bisa membuka komunikasi dengan bibinya. Iya. Saya harap semoga setelah membuka komunikasi ini bisa mengurangi casting-castingnya Kak Nia, sehingga Kak Nia bisa menemukan kenyamanan, tidak merasa boring lagi ya, jenuh lagi ya. Iya. Terima kasih juga atas sudah mau mendengarkan cerita saya, masalah saya gitu. Ya intinya sih pemecahannya ya saya harus buka komunikasi itu sama diri saya, nanti akan saya coba. Oke, sampai bertemu di konseling berikutnya, bisa konseling online atau
Demikianlah video penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan realitas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.